Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari program studi Manajemen B, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Ya, saya adalah mahasiswi dari IMUI semester 1, dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah ringkasan dari materi Bahasa Indonesia yang kurang lebih saya pelajari selama setengah semester ini. Dan di setengah semester ini saya sudah mempelajari kurang lebih 4 bab, yang dimana 4 bab ini nanti saya akan memberikan 5 poin penting kepada teman-teman semua. Dan di video kali ini juga sebagai alat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Darmina Pratiwi Darus MPD. Dan semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. So, langsung saja kita ke materinya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di bab pertama di sini ada hakikat bahasa Indonesia, dan di poin pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-9 sebagai wahana komunikasi pada lingkup kehidupan beraktivitas di istana. Pada masa awal kejayaannya diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakirti. Dari kenyataan tersebut dengan mudah dapat diperkirakan bahwa bahasa yang berperan sebagai wahana komunikasi dalam mengatur pemerintahan termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan itu adalah bahasa Melayu. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara. Yang sebagai contoh seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Di poin kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan RI, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya hingga sekarang tercatat sudah mencapai 746 bahasa. Dan di poin ketiga ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Poin pertama yaitu lambang kebanggaan nasional. Poin kedua lambang identitas nasional. Poin ketiga alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan poin keempat alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dan di poin keempat di sini ada variasi bahasa. Variasi bahasa di sini tuh bermacam-macam ya teman-teman. Ada variasi bahasa lisan dan tulisan, ada juga variasi bahasa resmi dan tak resmi, dan ada variasi bahasa dialektal, ada pula variasi bahasa kaum terpelajar, dan variasi bahasa baku dan tidak baku, dan yang terakhir yaitu variasi baku tulis dan baku lisan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kriteria apa yang dapat dipedomani untuk menentukan baik dan benar tidaknya bahasa Indonesia yang digunakan? Ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Pengertian sesuai konteks melibatkan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Di antaranya topik dan tujuan pembicaraan, mitra bicara atau pembaca, dan tempat komunikasi. Dan di bab kedua yaitu ejaan yang disempurnakan. Poin pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di sini ada 4
poin ya teman-teman. Yang pertama ada ejaan Van Ophuizen yang diresmikan pada tahun 1901. Yang kedua ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Dan yang ketiga ejaan Melindo pada akhir tahun 1959. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Dan di poin kedua ada komponen-komponen ejaan yaitu pemakaian huruf, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Di poin ketiga ada penulisan kata. Di sini terdapat kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, gabungan huruf konsonan, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, kata si, dan sang. Dan di poin keempat ada pemakaian tanda baca, dan tanda baca di sini terdapat tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrop. Dan poin kelima yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Dan di bab ketiga ada kata dan istilah. Poin pertama yaitu pengertian kata. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah, artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Poin kedua, ada pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Di poin ketiga ada sumber kata dan istilah. Sumber kata di sini ada beberapa poin, yaitu dari bahasa Melayu, dari bahasa-bahasa daerah atau serumpun, dari bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris dan Portugis, bahasa Cina, Latin dan Italia. Dan sumber istilah ada bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa-bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. Dan di poin keempat di sini ada pengertian diksi. Yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Dan di poin kelima ada relasi makna, sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Yang pertama ada kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Selanjutnya ada kehomoniman.
Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya ada kepolisemian, berbeda dengan kesinoniman, dan kepolisemian yang dibicarakan adalah apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kehiponiman. Dalam kehiponiman yang ditentukan adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Selanjutnya ada keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Dan di bab terakhir yaitu bab keempat, kalimat. Poin pertama ada pengertian kalimat. Ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Unsur-unsur ini yang membangun keutuhan makna sebuah klausa. Jika sebuah klausa diberi tanda baca atau intonasi final, suatu kalimat akan terbentuk. Klausa merupakan konstituen inti kalimat karena secara aktual dan potensial dapat menjadi kalimat. Dan di poin kedua ada unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan di poin ketiga ada jenis kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu objek dan satu predikat. Kalimat selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Umumnya, ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Selanjutnya, ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur O, pel, dan K, jika predikat menghendaki kehadirannya. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari S saja, P saja, O saja, atau ket saja. Selanjutnya ada kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek atau berpola P dikurangi S. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu P dikurangi S atau P dikurangi O dikurangi S. Berbeda dengan inversi, permutasi tidak mengharuskan urutan P dikurangi S, tetapi hanyalah merupakan salah satu gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Dan ya, finally, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Apalagi teman-teman yang melihat video saya dari awal sampai akhir dan no skip-skip. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semua. Dan apabila di video ini ada pengucapan kata atau penggunaan kalimat yang kurang menyenangkan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan apabila ada perilaku saya atau tingkah laku saya juga yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan juga ya teman-teman. Karena saya di sini baru tahap belajar. Dan teman-teman apabila memiliki kritik, saran, dan masukan, teman-teman boleh menuangkannya di kolom komentar. Karena jujur saya sangat butuh sekali kritik dan saran dari teman-teman supaya kedepannya saya jauh lebih baik lagi dalam pembuatan video seperti ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Saya tunggu kritik dan sarannya ya teman-teman. Dan tolong gunakan bahasa yang baik dan sopan supaya tidak menyakiti siapapun yang membacanya. Sekali lagi terima kasih atas apresiasi untuk teman-teman semua dan see you di next video. Dadah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.